bikin syaitan bersih di posisi tauhid dan Allah gitu hayati. Amin. Sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua MTN Hikmat Tambun Pak Isnom Allah gitu hayati. Amin. Para sesepuh manakib, sesepuh pertama, ikhwan, akhwat, hadirin rahimakumullah. Guru agung kita Syekh Muhammad Abdul Basit Masrul Qaddasallahu sirrah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain dalam kitabnya Fadhailus Syuhur mengartikan huruf yang pertama di dalam bulan Rabiul Akhir. Kalau di dalam Fadhailus Syuhur itu disebut Rabiul Tsani. Huruf yang pertama yaitu huruf Ra, diartikan oleh pengasabar dengan rohim yang artinya kotoran. Yang dimaksud dengan kotoran oleh pengarsa abah di dalam kitab Fadhailus Syuhur adalah kotoran hati, kotoran yang ada di dalam ruh, bukan kotoran jasad. Jasad saja, jasad kita aja mengeluarkan kotoran. Setelah kita makan, setelah kita minum, mengeluarkan kotoran. Kalau kotoran tersebut tidak dikeluarkan menjadi penyakit. Sama halnya kotoran yang ada di dalam hati kita, yang ada di dalam ruh kita, kalau tidak dibersihkan, kalau tidak dibuang, itu akan menjadi penyakit untuk diri kita. Sama halnya ketika seorang muslim berzakat. Filosofi zakat itu untuk diri kita. Zakat itu kan kotoran, wajib dikeluarkan oleh umat muslim. Ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah yang biasa kita keluarkan ketika bulan Ramadan, wajib. Zakat mal juga wajib. Ada zakat hewan, ada zakat emas, perak, dan lain sebagainya. Itu nanti sesuai nisab-nisabnya. Nah, kalau zakat tidak dikeluarkan, jadi penyakit. Sekarang gini, kita orang biasa-biasa saja, ya alhamdulillah lah. Dibandingkan dengan orang kaya yang rumahnya mewah, mobilnya banyak, perusahaannya di mana-mana, tapi setiap bulan harus mengeluarkan duit untuk berobat ke luar negeri, bisa sampai puluhan juta, bahkan sampai ratusan juta. Karena apa? Ya karena harta yang dia pegang itu menjadi penyakit untuk dirinya. Ya, makanya Allah mewajibkan umat muslim zakat fitrah, zakat mal. Kalau kita punya usaha, zakat. Karena itu kalau tidak dizakatkan akan menjadi bala buat kita. Kenapa pengarsa abah selalu memberikan jubah, peci, sorban kepada siapa saja yang datang kepada pengarsa abah? Ya karena itu untuk sirkulasi. Ini saya dapat dari Kiai Daniel ketika dulu di STI. Karena untuk sirkulasi, udara itu untuk sirkulasi. Sama pakaian itu juga sirkulasi, duit keluar masuk, keluar masuk. Pakaian juga seperti itu, numpuk aja di dalam lemari. Itu menjadi penyakit untuk diri. Harta dipendem aja, nggak disodakohin, nggak dizakatin, infakin, itu jadi penyakit buat diri kita. Hanya itu rumus. Jadi harus ada sirkulasi, perputaran. Ada yang masuk, beli baju baru, dikeluarkan, kasih yang butuhkan. Kalau udah pada kecil-kecil, udah tidak pakai, ada uang masuk, harus ada yang dikeluarkan. Seperti itu. Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14, "Kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak, kata Allah, apa yang mereka lakukan itu menutupi hati mereka. Jadi kotoran-kotoran tadi yang dalam hati kita, dalam ruh kita, itu bisa menjadi penghalang seorang hamba kepada Allah, seorang makhluk kepada Sang Khaliq.
kalau kita tidak bermakrifat kepada Allah. Jadi makrifat dulu, kenal dulu Allah, baru kita bisa beribadah kepada Allah. Itu kata Abah Anom pasal 1. Allah juga berfirman dalam hadis kursi, kuntu kanzan mafiyan fa abadtu fa khalaqtul khalqa likaikum lifa. Aku adalah, kata Allah, harta yang tersimpan. Aku ingin dikenal, kata Allah. Maka aku menciptakan makhluk agar aku dikenal. Ya, agar aku kata Allah. Jadi kita kenal dulu. Jadi tujuan kita beribadah itu untuk mengenal Allah, untuk bermakrifat kepada Allah. Bagaimana caranya kita bermakrifat kepada Allah? Ya, dengan menghilangkan atau membersihkan kotoran-kotoran tadi. Kalau misalkan di kota, di kecamatan Tambun ada harta karun di dalam tanah ditimbun. Kalau kita pengen cari harta karun itu, kita gali, ketemu hewan-hewan yang ada di dalam tanah, ular, dan kita harus singkirkan terlebih dahulu. Rayap yang ada di dalam tanah itu, karena saking dalamnya harta karun itu. Kalau kita pengen mengenal Allah juga seperti itu, kita singkirkan dulu kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita itu, bersihkan dulu. Karena kan kita belajar Thariqah ini mempunyai tujuan yang sama, hakikat pecinta kesucian jiwa, hakikat keikhwanan. Apa sih hakikat pecinta kesucian jiwa? Ujung dari kita belajar Thariqah itu apa? Tidak mau apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa. Itu tujuannya. Kalau sudah bisa sampai situ, ya hanya seperti itu ya, pengersa apa? Sampai sekarang pun pengersa apa? Abah Anu, Abah Anu, kata Abah Anu, disuruh Abah Anu, Abah Anu. Kan pengersa apa sudah tidak ada, pengersa apa? Itu sudah panah. Itu tujuan kita bertemu. Jadi tidak lagi memikirkan dunia dari kotoran-kotoran. Ya. Nah, bagaimana cara membersihkannya kotoran-kotoran tersebut? Salah satunya dan satu-satunya alat yang bisa membersihkan kotoran tersebut adalah zikir kepada Allah. Zikrullah. Zikir la ilaha illallah. Itu alat yang bisa membersihkan kotoran. Karena di dalam zikir ya terdapat itu kan kata pengarsa Al lain di dalam Miftahus Sudur, fa fihi al-fathu wa fihi at-talabu wa fihi al-qada'ul hawaij. Manfaat zikir yang pertama, fa fihi al-fathu, akan terbuka semuanya. Mau apa, tidak mau apa, ada di dalam zikir. Di pasal 1 Miftahus Sudur, Zakin nubusi ala rodail, sifatil hayawaniyah, watasifu lidakari ala dawa, wasidki, wal ikhlasil ulumid diniyah, wal asrarul goibiyah, watasyadu anu atajalliyatil ilahiyah. Menjadi orang yang jujur, mendapatkan ilmu laduni, akan terbuka segala sesuatu yang goib. Itu kata pengarsa Abah, manfaat dari zikir. Hanya apa kata apa sedih? Doa mah minta, dikirman, datang. Itu sudah dijelaskan sama Abah Anom di Miftahus Sudur. Fafil fatu, semuanya akan terbuka dengan zikir. Apa yang kita minta? Kalau secara logika kan kita pikir Allah yang menciptakan kita. Takdir kita sudah ditentukan dari 4 bulan kita di dalam kandungan orang tua kita. Yang ngapain kita bingung untuk kedepannya? Biarin aja, yang bingung hanya Allah yang menciptakan kita macam jalani. Fafil waktu akan terbuka semuanya. Ya, sudah dibukakan dengan zikir. Wa fihi talabu, akan terdapat semua permohonan. Bapak selama ini mohon apa? Itu sudah ada di dalam zikir. Permohonan apapun yang kita minta, padahal Allah kan janji, uji da'wat da'i da'adan. Aku akan mengabulkan permintaan mereka kalau mereka meminta kepada aku. Itu sudah pasti, Bang. Sudah pasti dikabulkan oleh Allah.
Tapi kok sampai sekarang ada ya doa saya yang belum dikabulkan? Kenapa tak? Kalau di dalam hikam Sayyidina Athaillah As-Sakandari itu menjelaskan, jangan sampai dengan terlambatnya pemberian Allah kepadamu itu menjadi sebab kamu berputus asa dari rahmat Allah. Karena doa yang kamu panjatkan itu Allah dengar. Allah akan mengabulkan doa yang kamu panjatkan di waktu yang tepat, bukan di waktu yang kamu inginkan. Kalau doa kita terkabul, berarti keinginan kita dan keinginan Allah itu sinkron. Itu dalam hikam. Jadi Allah pasti ngabuli apa yang kita minta. Kalau nggak buat kita, mungkin nanti buat anak cucu kita. Kalau bukan buat kita, sekarang kita minta mobil Mercy. Ya Allah tahu, kamu aja nggak bisa naik mobil, minta mobil Mercy. Buat apa? Seperti itu logikanya. Iya, punya garasi lagi, gang kecil lagi. Kita seperti itu. Nanti kalau kamu sudah punya rumah, kalau kamu sudah punya usaha, nanti aku kasih mobil Mercy. Seperti kalau nggak buat kamu, nanti buat anak kamu, buat anak cucu kamu. Itu seperti itu. Fafil waktu sudah terdapat semua permohonan. Kalau doa minta dikira datang. Wafihil qadabul hawari, terdapat segala semua kebutuhan apapun yang kita inginkan itu sudah ada di dalam zikir. Ya, mau apa tidak mau apa zikir kan sering dah bahasa pengarsahabah. Kalau kita ada sesuatu keinginan kata pengarsahabah zikir, karena dalam zikir pengarsahabah juga sudah tahu. Ya, kenapa pengarsa Abah Anom dulu terkenal karena keahliannya dan kesaktiannya. Pengarsa Abah Aos sekarang terkenal karena istiqomah. Al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Bisa jalan di air, bisa terbang di udara, bisa ngobatin orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati. Itu jauh lebih baik istiqomah. Makanya saya selama di Sirna Rasa sekitar 7 tahun itu saya gak pernah sekalipun melihat pengarsa Abah Anom telat sholat berjamaah. Telat bukan masbuk gitu, gak pernah. Pasti selalu awal waktu. Karena pengarsa Abah itu istiqomah. Al istiqomah itu khairun min alfi karomah. Jadi kalau kita pengen cari istiqomah karomah, kalau di wali kan ada yang namanya karomah. Karomah pengarsa Abah, lihat istiqomahnya. Ya, sampai sekarang keyakinan saya itu karena pengarsa Abah istiqomah. Yakin pengarsa Abah adalah wali kutub pada zaman saat ini. Ya, hanya ada satu pada zamannya. Karena istiqomah beliau yang subhanallah. Alhamdulillah. Nah, kalau kita sudah membersihkan diri kita tadi dengan zikir, kita akan mendapatkan segala yang kita inginkan. Ya, jadi jangan banyak minta. Jangan banyak minta, terima aja apa yang dikasih. Ya, seperti itu. Sudah kita mah ya gimana apa. Jadi kita hilangkan dulu kotoran-kotoran tadi yang di dalam hati kita, agar kita bisa beribadah dengan tenang, agar kita bisa bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sampai sekarang juga pengarsa Abah dulu ya, ketika pengarsa Abah Anom masih ada, pengarsa Abah selalu sholat berjamaah dengan pengarsa Abah Anom. Selama pengarsa Abah Anom ada, pengarsa Abah selalu sholat berjamaah. Karena sholatnya pengarsa Abah sholat awal. Makanya kita juga ingin seperti pengarsa Abah. Hanya kita dari yang kecil-kecil seperti sholat
sholatnya mengikuti pengaruh sahabat, duduknya mengikuti pengaruh sahabat, tata cara duduknya mengikuti pengaruh sahabat, pakai sorbannya, minumnya, dan tidak tidurnya. Pengaruh sahabat sampai sekarang tidak pernah tidur. Ya. Makanya saya pernah mendapat kesaksian dari pemersa Bunda, putra ke-8 sahabat, ketika sedang menemani Abah di kamar. Itu pemersa Abah ngobrol sama pemersa Bunda di kamar. Pemersa Abah aos boleh, kata pemersa Bunda, cuma 5 detik sampai 10 detik langsung bangun lagi duduk sholat. Itu kesaksian dari pemersa Bunda, Hajah Witrin, Dr. Hajah Witrin, MPD, pimpinan pesantren Syed Madrasah. Jadi pengaruh sahabat sampai sekarang tidak pernah tidur. Istiqomah beliau yang kita lihat karomah, karena itu karomah merupakan karomah yang diberikan oleh Allah, istiqomah. Bahkan putra pemersa Hanum aja 7 hari tidak tidur, matanya keluar darah. Kalau kita tidak tidur 7 hari, 2 hari aja semalam, 1 hari aja. Cuma ada ya, kalau pengen lihat orang sahabat, ikuti pemersa Abah. Alhamdulillah kita sudah diberikan Bapak Ibu talqin zikir yang diberikan oleh pemersa Abah langsung kepada kita. Itu merupakan alat pertama dan terakhir untuk memperbaiki diri kita. Ya, yang tadinya mungkin kotor, sekarang dibersihkan dengan zikir la ilaha illallah, dan zikir yang tidak terbatas oleh waktu. Nah, ini kapanpun, dimanapun, lagi bangun, lagi tidur, ya udah berzikir aja. Itu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati kita, biar gak jadi penyakit. Ya, seperti zakat tadi itu bakal menjadi penyakit untuk diri kita. Kalau kita pikir logika seperti itu, karena hati itu seperti besi, kata Rasulullah. Hati itu seperti besi, bisa berkarat. Kalau besi berkarat, dibersihkannya dengan disikat dengan oli, dengan sabun, disikat, dibersihkan. Tapi kalau hati berkarat, gimana cara bersihkannya? Kita mau pergi ke dokter manapun yang ada di dunia, tidak akan ada yang bisa membersihkan penyakit sombong, ria, takabur, ujub, selalu ingin dipuji. Tidak ada pak dokter yang bisa membersihkan itu. Makanya kita datang ke dokter Syekh Mursid yang bisa membersihkan itu semua. Alhamdulillah. Semoga ya, alhamdulillah kita semoga istiqomah dalam menjalankan amalan thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Alhamdulillah. Ya, jadi kotoran-kotoran tadi, Pak, kotoran-kotoran tadi itu menjadi penghalang. Kalau kita pengen sholat, ada najis di tubuh kita, gimana cara kita sholat? Ya harus dibersihkan dulu. Kalau kita pengen ketemu Allah, ada kotoran di dalam hati kita, gimana cara ketemu Allah? Ya dibersihkan dulu kotorannya, baru kita bisa ketemu Allah. Kalau kita selalu mendawamkan zikir, coba, gak akan Pak ngerasain sakit gigi. Bapak rasain gimana sakit gigi. Kalau kita, makanya Bang Sato kan ngomong, kalau sakit gak usah dirasa. Maksud dari Bang Sato apa? Ya zikir.
sok cobain. Lagi sakit gigi, lagi punya penyakit atau apa, bikin roti sok coba. Gak bakal. Tapi kita hatinya kita ini terus. Gak bakal kerasa apa penyakitmu. Alhamdulillah kita sudah diberikan alatnya Pak. Alat pertama dan terakhir untuk memperbaiki diri kita dan hidup kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.